MSCI yang adalah singkatan dari Morgan Stanley Capital International adalah perusahaan global yang menentukan kemana 15 triliun dolar dana investasi dunia mengalir. Dan setiap keputusan mereka soal Indonesia bisa langsung berdampak ke nilai saham yang kamu pegang hari ini. Di video ini kamu bakal tahu persis apa itu MSCI dan gimana cara kerjanya. Kenapa Indonesia sempat masuk radar downgrade di tahun 2026 dan 3 langkah konkret yang bisa kamu pelajari sebagai investor retail supaya kamu lebih siap menghadapi dinamika ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. MSCI adalah perusahaan riset keuangan global yang membuat indeks acuan saham dari ratusan negara di seluruh dunia. Indeks ini semacam daftar resmi yang dipakai manajer investasi institusional, pension fund atau dana pensiun, sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara sampai hedge fund untuk memutuskan ke negara mana uang mereka akan dialokasikan. Total dana global yang mengacu pada indeks MSCI mencapai sekitar 15 triliun dolar Amerika Serikat. Buat gambaran aja nih, itu tuh lebih dari 10 kali lipat PDB Indonesia. Indonesia sendiri saat ini berstatus emerging market atau pasar berkembang di MSCI satu tier dengan China, India, dan Brazil. Status ini bukan soal seberapa bagus ekonomi kita ya, tapi soal seberapa mudah investor asing bisa masuk dan keluar dari pasar saham kita. Dan inilah yang bikin MSCI powerful. Jadi di dalam indeks MSCI, setiap negara punya yang namanya bobot atau weight dalam bahasa Inggrisnya. Bobot ini adalah persentase seberapa besar porsi dana yang dialokasikan ke saham-saham dari negara itu. Kalau bobot Indonesia naik, artinya dana global mengalir lebih banyak ke saham-saham Indonesia. Kalau bobotnya turun, dana itu bergerak ke negara lain. Nah, manajer investasi yang mengacu pada indeks MSCI pada dasarnya mengikuti komposisi indeks tersebut secara sistematis. Jadi perubahan bobot otomatis mendorong pergerakan dana dalam skala besar tanpa perlu ada keputusan manual satu persatu. Nah, yang mengejutkan adalah di awal 2026 bobot Indonesia di indeks MSCI Emerging Markets ini hampir dikurangi secara signifikan. Cuan Min bakal kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ini lebih dekat ke portfolio kamu dari yang kamu kira. Kita breakdown satu persatu ya. Kenapa bobot Indonesia hampir dikurangi MSCI? Perlu dipahami dulu nih, MSCI tidak menilai pertumbuhan ekonomi atau cadangan devisa Indonesia. Yang mereka nilai adalah dua hal yang sangat teknis. Pertama, transparansi kepemilikan saham, dan kedua, likuiditas pasar atau seberapa mudah saham bisa diperjualbelikan. Dua hal ini adalah standar aksesibilitas yang harus dipenuhi supaya investor asing bisa bertransaksi dengan aman dan efisien. Di awal 2026, dua isu ini jadi sorotan serius nih dari MSCI. Banyak kepemilikan saham yang tidak transparan dan likuiditas seberapa saham dinilai belum memenuhi standar internasional mereka. Kalau pengurangan bobot ini benar-benar terjadi, dana yang mengacu pada indeks MSCI Emerging Markets bisa berpindah keluar dari BEI dalam jumlah besar. Bukan karena kinerja bisnis saham yang kamu pegang jelek, tapi karena pergeseran komposisi indeks yang otomatis mendorong rebalancing dana. Tapi ini yang banyak orang nggak tahu, Indonesia tidak tinggal diam. Dan langkah yang diambil ternyata cukup konkret sampai MSCI sendiri mengakuinya secara resmi. Kita breakdown satu persatu. Per April 2026, MSCI secara resmi mengaku langkah reformasi yang diimplementasikan Otoritas Pasar Modal Indonesia. Ada 3 langkah konkret yang jadi kunci. Pertama, transparansi UBO. UBO adalah singkatan dari Ultimate Beneficial Owner atau pemilik manfaat sebenarnya. Setiap pemegang saham sekarang wajib mengungkap siapa pemilik sesungguhnya di balik entitas hukum yang terdaftar. Ini menghilangkan kepemilikan anonim yang selama ini jadi salah satu kekhawatiran utama investor institusional asing. Kedua, free float minimum naik ke 15%. Free float adalah porsi saham sebuah perusahaan yang tersedia untuk diperjualbelikan oleh publik di pasar. Batasnya dinaikkan menjadi minimal 15%. Artinya lebih banyak saham tersedia di pasar, likuiditas meningkat, dan standar aksesibilitas internasional mulai terpenuhi. Ketiga,
Penegakan hukum manipulasi pasar. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar. Ini langsung menjawab kekhawatiran nih soal integritas pasar yang selama ini dinilai menghambat kepercayaan investor institusional global. Reformasi ini adalah kabar baiknya, tapi ini bukan berarti semua risiko hilang ya. Yang lebih penting buat kamu sebagai investor retail, gimana cara merespons dinamika ini secara praktis? Ini bagian paling actionable dan Cuan Min mau kasih tahu 3 strateginya. Strategi pertama, pantau jadwal indeks review. MSCI melakukan review resmi 2 kali setahun di Mei dan November. Di sekitar periode ini, pergerakan foreign flow atau aliran dana asing di BEI biasanya lebih aktif dari biasanya. Kamu bisa pantau pergerakan ini langsung di aplikasi Peluang di tab foreign flow dan untuk dapat gambaran arah dana asing masuk atau keluar dari pasar saham Indonesia. Strategi kedua, gunakan MSCI sebagai konteks, bukan sinyal trading. Informasi soal MSCI jauh lebih berguna sebagai gambaran besar seberapa menarik Indonesia di mata investor global daripada sebagai sinyal kapan harus beli atau jual. Investor yang mencoba trading berdasarkan berita MSCI cenderung terlambat karena dana institusional biasanya sudah bergerak sebelum informasinya tersebar luas. Strategi ketiga, kenali saham konstituen MSCI Indonesia. Saham-saham yang masuk indeks MSCI Indonesia seperti BBCA, BBRI, TLKM, dan ASII secara historis punya likuiditas lebih tinggi dan lebih banyak diperhatikan oleh dana institusional global. Kamu bisa pelajari daftar lengkap konstituen MSCI Indonesia langsung di aplikasi Peluang. Nah, sebelum kita tutup, ada 2 risiko spesifik yang penting banget kamu pahami dan ini yang sering dilewatkan bahkan sama investor yang sudah cukup berpengalaman sekalipun. Sama seperti semua jenis investasi, ada risiko yang perlu kamu pertimbangkan. Risiko pertama, kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, biaya modal di pasar cenderung naik dan valuasi saham bisa tertekan, yang dalam beberapa skenario bisa mendorong aliran dana asing keluar dari saham-saham konstituen MSCI Indonesia secara bersamaan. Risiko kedua, sentimen global risk off. Saat sentimen global memburuk, misalnya karena ketegangan geopolitik atau perlambatan ekonomi di negara-negara maju, dana institusional cenderung bergerak keluar dari kategori emerging market secara sistemik. Indonesia tidak kebal dari dinamika ini, terlepas dari seberapa baik reformasi yang sudah dilakukan. Konten ini bersifat edukasi dan bukan merupakan rekomendasi investasi atau ajakan jual beli saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan pastikan kamu memahami profil risiko sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Jadi MSCI adalah penentu arah 15 triliun dolar dana investasi global. Indonesia berstatus emerging market di dalamnya, punya bobot yang menentukan seberapa besar dana asing mengalir ke pasar saham kita. Dan per April 2026, reformasi yang dilakukan OJK sudah diakui secara resmi oleh MSCI sebagai langkah yang positif. Kalau video ini nambah perspektif kamu, subscribe Peluang sekarang ya. Satu pertanyaan nih buat kamu. Selama ini kamu tim yang rutin pantau foreign flow sebelum ambil keputusan? Atau lebih pilih fokus ke fundamental dan ignore noise jangka pendek? Tulis di komentar ya, Cuan Min penasaran.